Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita sejenak beribadah. Kita persiapkan diri, mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami, memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau renungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami menghayati firman-Mu, mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam surat Galatia pasal 6 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Dan sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Tema renungan kita adalah ciptaan baru, pewaris keselamatan. Sahabat renungan malam Salom, nas renungan kita malam ini adalah bagian terakhir dari surat Rasul Paulus ke jemaat Galatia. Sekali lagi Rasul Paulus menegaskan bahwa hal bersunat atau tidak bersunat tidak berdampak untuk pengampunan dosa dan keselamatan hidup bagi seseorang. Gencarnya orang beragama Yahudi mempengaruhi warga jemaat Galatia agar kembali mempercayai ajaran Yahudi bahwa sunat merupakan jalan untuk beroleh keselamatan adalah merupakan pandangan yang tidak benar. Maka Paulus mengatakan bahwa bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Itu hanya pertanda lahiriah yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan rohani seseorang, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan pada seseorang. Tetapi banyak dari antara warga jemaat Galatia yang tergoncang imannya karena pengaruh pengajaran dari kelompok Yahudi itu. Terutama warga jemaat yang berasal dari agama Yahudi sangat tergoncang imannya. Bahkan ada dari antara warga jemaat yang berbalik mempercayai sunat dan pengajaran agama Yahudi sebagai jalan keselamatan. Hati mereka menjadi mendua. Mereka masih beribadah dalam peribadahan bersama dengan jemaat orang Kristen, masih mendengar pengajaran Injil, tetapi hati mereka telah condong mempercayai ajaran sunat dan ketentuan agama Yahudi itu sebagai jalan keselamatan bagi mereka. Bagi mereka, pengorbanan Yesus Kristus bukan sebagai jalan keselamatan lagi. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan tegas dan keras menegur warga jemaat yang berbalik menerima keyahudian itu. Paulus mengatakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Kristus Yesus yang telah disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Tertulis dalam pasal 3 ayat 1. Teguran keras ini adalah teguran di dalam kasih, agar warga jemaat Galatia yang berpaling dari Injil Yesus Kristus itu kembali mengimani Injil itu seutuhnya, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi mereka. Sahabat renungan malam Salom, Paulus mengatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagaimana kita ini menjadi ciptaan baru? Kuasa apa yang mengubahkan atau memperbaharui kehidupan kita? Yang semula hidup kita diperhamba dosa telah berubah menjadi ciptaan baru. Dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, Paulus mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu,
yang baru sudah datang. Jadi karena kita beriman kepada Yesus Kristus, mempercayai Yesus adalah juru selamat kita, maka kita beroleh pengampunan dosa dan hidup kita dibaharui menjadi anak yang dikasihi Allah. Dan kepada kita dianugerahkan juga Roh Kudus, dan oleh Roh Kudus kita berseru kepada Allah itu, ya Abba atau ya Bapa. Sebagai anak bagi Allah, maka kita dilayakkan menjadi pewaris segala kasih karunia Allah. Tetapi hal beriman kepada Yesus Kristus bukan sebatas mempercayai Yesus adalah juru selamat kita, melainkan juga pada kita nyata buah iman, yaitu hidup menurut perintah atau pengajaran Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita yang telah dimerdekakan dari kuasa dosa tidak menyerahkan hidup kita lagi kepada kehendak dosa, melakukan berbagai hal kejahatan dan kecemaran, melainkan menyerahkan hidup kita ini kepada Allah untuk mengerjakan berbagai hal yang baik dan yang benar, yang kudus, yang sesuai dengan kehendak Allah itu, yang memajukan pelayanan kerajaan Allah di dunia ini. Di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Kita adalah pewaris keselamatan dan berbagai kasih karunia Allah. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami telah mendengar firman-Mu malam ini. Injil meneguhkan kami percaya kepada Yesus Kristus. Dialah juru selamat kami. Dan di dalam Yesus kami menjadi ciptaan baru, menjadi anak Allah, pewaris kasih karunia Allah Bapa. Teguhkan iman kami, agar kami menyerahkan hidup kami kepadamu, untuk melakukan hal yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkatilah jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, agar mereka memperoleh pertambahan kesehatan untuk kesembuhan mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan bagi para pasien. Engkau memberikan penghiburan dan kemenangan kepada semua orang yang berduka. Lepaskan orang-orang yang kesesakan dari kesukaran hidup mereka. Berkati hidup mereka ya Tuhan. Pelihara istirahat kami malam hari ini. Jauhkan mara bahaya daripada kami. Bangunkan kami esok pagi, dan Engkau berkati kami untuk bekerja. Engkaulah yang membuat kami berhasil dalam pekerjaan kami. Juga Engkau memberkati anak-anak kami berhasil dalam kegiatan pelajaran mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.